Tolong Pak Nurudin buktikan secara rasional bahwa saya ada di sini. Ya Anda ada. Ya, tahu dari mana ada? Rasional. Tahu dari mana ada? Ya ini saya indera saya melihat. Ya, itu indera rasional. Ya, salah satu pengetahuan rasional itu, maaf Pak, sesuatu yang bersifat indrawi ada secara faktual itu ya rasional gitu loh. Pak Arbi ada di sini, Pak ini ada di sini. Itu Enggak. rasional. Bapak tadi mengatakan Allah tidak bisa diindra. Iya. Karena itu pembuktiannya hanya dengan menggunakan rasional. Itu kan hal gaib, Pak. Bapak kan hal yang tampak. Iya, betul. Maka sebentar saya mau nanya ini yang paling dasar aja dulu ya. Saya jawab. Saya nanya yang dasar Saya ya. jawab. Bapak tadi mengatakan bahwa Allah tidak bisa diindra. Iya. Karena itu untuk menguji keberadaan Allah adalah dengan rasional. Nah, kalau demikian berarti rasional itu bisa dijadikan alat bukti, begitu Iya, kan? iya. Nah, buktikan saya ada di sini. Pak Guru Gembul, itu namanya qiyas ma'al fariq. Itu namanya qiyas ma'al fariq. Pak Guru Gembul, Tuhan itu bersifat non-indrawi, Anda bersifat indrawi. Kita nggak berbicara soal Tuhan, kita berbicara pembuktian rasional dulu. Jadi kan Tuhan itu goib, kita sepakati bersama, tidak terindra, oke? Tidak terindra. Karena itu satu-satunya jalan untuk bisa mengindra atau mengetahui Tuhan adalah melalui bukti rasionalisme. Karena indra tidak bisa. Iya. Betul ya? Iya, betul. Nah, artinya apa? Rasionalisme tidak bisa membuktikan apapun tanpa indra. Gitu kan? Oh, kok begitu? Kok dibalik? Ya iyalah. Coba ulang premisnya. Coba ulang premisnya. Saya belum ngomong ke sana. Coba ulang premisnya. Oh, tenang, Oke? tenang. Coba ulang premisnya. Tenang, penonton. Silakan. Oke. Enggak, tadi dulu. Saya mematuhi aturan diskusi. Saya mematuhi aturan diskusi. Presentasi, mohon maaf, Pak Guru Gembul. Kita diskusi ilmiah. Ya. Referensinya harus ada, argumennya harus jelas gitu loh. Oh gitu ya. Iya harus begitu dong. Ya diskusi ilmiah harus begitu. Gak boleh asal ngomong, harus ada referensi dan argumennya. Oke. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Selamat datang kembali di channel ini. Ahlan wa sahlan. Semoga yang nonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-temanku, kali ini mari kita simak diskusi Ustadz Nurudin. Diskusi antara Ustadz Nurudin dengan Guru Gembul tentang akidah yang sangat menarik untuk kita simak. Karena belakangan ini ada pernyataan dari Guru Gembul tentang akidah itu bukan suatu ilmiah. Ada atau tidak ada Tuhan sama saja dari sisi ilmiah. Dan lebih ekstrim lagi, akidah itu haram diilmukan. Makanya di sini ada perdebatan atau diskusi yang perlu kita simak. Baik teman-teman, di sini Guru Gembul kalah debat. Bahkan ada yang memakai diksi, para netizen memakai diksi Guru Gembul dirujak. Guru Gembul pamer kebodohan. Langsung saja teman-teman, kita simak videonya sama-sama. Simak video ini sampai selesai agar tidak salah paham. Pak Guru Gembul itu hanya salah satu dari sekian banyak orang yang kerap kali memandang keimanan itu sebagai sesuatu yang doktrinal, subjektif, dan tidak ilmiah. Anda mungkin menyimak beberapa pernyataan beliau beberapa minggu belakangan ini, di mana beliau mengatakan akidah itu bukan sesuatu yang ilmiah. Kemudian beliau juga mengatakan, di podcast yang terakhir saya simak, bahwa ada atau tidak adanya Tuhan itu sama saja dari sisi ilmiah. Bahkan beliau secara lebih ekstrim mengatakan akidah itu, saudara-saudara sekalian, itu haram diilmukan. Betul Pak Guru? Haram diilmukan. Saya kira ini pernyataan serius, tidak apa-apa. Yang penting kita harus pertanggungjawabkan ungkapan-ungkapan ini dengan argumentasi ilmiah juga. Jadi ketika Anda mengatakan akidah itu tidak ilmiah, kita berhak untuk bertanya apa argumen ilmiah di balik kesimpulan itu. Nah, Pak Guru Gembul punya persepsi bahwa sesuatu yang ilmiah itu harus bersifat indrawi, harus bersifat empiris. Penting dicatat teman-teman sekalian, kita semua sebagai sarjana muslim, sebagai para pelajar muslim secara khusus, kita tidak mengingkari keilmiahan pengetahuan indrawi. Jadi jangan kita berdebat menyangkut sesuatu yang kita sepakati. Kita sepakat, pengetahuan indrawi itu pengetahuan ilmiah, pengetahuan empiris, pengetahuan ilmiah. Jadi saya nggak perlu bukti ilmiah, apa buktinya gula itu manis, garam itu asin. Itu semua sudah kita terima sebagai sebuah kebenaran. Yang kita persoalkan adalah pembatasan.
bahwa yang ilmiah itu hanya yang indrawi semata. Nah, saya mengklaim, dan klaim ini berbeda dengan pandangan beliau. Ya, berbeda artinya kita harus pertanggungjawabkan. Bukan hanya pandangan itu berbeda kemudian kita persilahkan, nggak begitu. Dalam diskusi ilmiah setiap yang berbeda itu harus siap diuji. Sekarang saya berharap di sini ada akademisi, ada para mahasiswa. Kalau ada uraian saya yang tidak terbukti ilmiah, mari kita tolak sama-sama. Begitupun sebaliknya, kalau ada klaim serupa dan terbukti tidak ilmiah berdasarkan argumen ilmiah, mari kita tinjau ulang pandangan itu. Baik, ulum minal fiqh wa usulihi wal hadis wa tafsir ulum juz'iyah. Saudara-saudara sekalian, Al-Ghazali mengatakan ilmu kalam atau ilmu akidah itulah fondasi dari seluruh keilmuan Islam. Yang lain itu ilmu cabang semuanya. Jadi tafsir, hadis, fikih, usul fikih itu ilmu cabang. Akidah itu ilmu yang paling pokok dalam agama. Artinya, kalau Anda mengingkari keilmuan akidah Islam, secara tidak sadar Anda ingin meruntuhkan semua bangunan keilmuan Islam. Hal dia adalah fondasinya. Al-Ghazali mengatakan begitu. Dan sangat logis saudara-saudara sekalian. Mufassir itu menjelaskan makna Al-Quran. Tapi buktikan dulu Quran itu firman Tuhan atau bukan. Tugasnya teolog, tugasnya ilmu kalam. Muhaddis memverifikasi hadis Nabi, sahih atau dhaif. Tapi buktikan dulu Muhammad SAW itu Nabi atau bukan. Tugasnya teolog. Itu fondasi keilmuan Islam. Sementara guru ngumpul dengan sangat enteng mengatakan bahwa ilmu akidah itu bukan ilmu. Lalu kalau begitu, tafsir, hadis, dan segala cabangnya, berbagai karya, risalah, tesis, disertasi, bukan ilmiah dong. Kalau begitu konsekuensinya, kalau akidah tidak ilmiah, satu, dipahami dari firman Allah Ta'ala, fa'lam. Pak Guru, ada ayat dalam Al-Quran bunyinya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu artinya apa? Artinya klaim tiada Tuhan selain Allah yang merupakan kredo ajaran tauhid itu harus didahului oleh pengetahuan, bukan penerimaan subjektif. Kalau iman itu hanya penerimaan subjektif, asal percaya, terus apa gunanya kita belajar akidah? Apa gunanya para ulama mengarang ribuan jilid itu? Kalau seandainya iman hanya sebatas percaya, selesai, buat apa kita memaparkan argumen, mengkritik argumen, kritik atas kritik argumen, dan seterusnya? Sia-sia saja. Jadi karena kesadaran Al-Quran memerintahkan kita mengetahui, ulama mengarang kitab kalam sedemikian berlimpah itu. Annahu la ilaha illallah, annal aqidah hiyal ilm, wa annahuma mutasawiyan fil mafhum. Akidah dan ilmu itu setara dalam konsepnya. Jadi dalam Islam gak ada dikotomisasi antara akidah dengan ilmu. Akidah itu ilmu, ya ilmu itu akidah. Perhatikan, ilmu itu apa? Pak Guru Gumpul mengatakan bahwa Tuhan itu ada atau tidak sama saja dari sudut ilmiah. Lihat, ini seorang ahli akidah yang sangat dihormati di dunia Islam, Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Saya bacakan teksnya dalam bahasa Arab. Lihat, yang saya kasih garis bawah, wujudullahi azza wa jal da'wa ilmiyah. Keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah klaim ilmiah. Siapa yang mengatakan begitu? Bukan saya, tapi seorang ahli akidah yang sudah punya keilmuan yang matang tentunya, karena karyanya dihormati. Lihat, tahu nggak pandangan Pak Guru Gumpul yang mengatakan bahwa agama itu tidak punya mekanisme untuk pengujian ilmiah? Ternyata saya temukan mirip dengan kutipan Sam Harris, seorang ateis terkemuka di Barat. Lihat, saya bacakan ya, mohon maaf. Because most religions offer no valid mechanism by which their core beliefs can be tested and revised. Lihat nih, perkataan Sam Harris. Sebagian besar agama itu katanya menawarkan mekanisme yang tidak valid, mekanisme ilmiah yang tidak valid untuk menguji apakah keimanannya itu bisa diuji atau direvisi. Richard Swinburne, 5 menit lagi. Baik. Richard Swinburne, seorang filsuf Kristen juga mengatakan bahwa, lihat, kalau dikatakan bahwa sains itu mengimani keberadaan Tuhan itu menjadikan sains itu mati begitu, oh kebalikannya. Kata Richard Swinburne, I am postulating a God to explain why science explains. I do not deny that science explains, but I postulate God to explain why science explains. Jadi beliau mengatakan Tuhan itu menjelaskan kenapa sains itu bisa bekerja. Karena dia sebab utama di balik semua ini, gitu loh. Jadi mengakui sains itu sebagai pengetahuan ilmiah, science explain. Sains menjelaskan, tapi nggak semua hal. Justru kata Richard Swinburne, ya Tuhan justru bisa menjelaskan kenapa sains bisa menjelaskan. Oh luar biasa itu, keren ya. Nah beliau mengatakan, di antara argumen Pak Gumpul mengatakan akidah itu bukan sesuatu yang ilmiah karena kita tidak bisa mengetahui Tuhan. Justru sebaliknya, awal wajibun alal insan ma'rifatul ilah bistiqan. Kewajiban pertama bagi manusia itu mengetahui Allah, mengetahui Tuhan. Wajib bi'anna awalan mimma yajib ma'rifatun wa fi khulqun muntasib. Kewajiban pertama kita itu mengenal Tuhan. Ya hakikat Tuhan gak bisa kita ketahui, kita sepakat. Tapi sifat Tuhan masih bisa kita ketahui dalam batas kemampuan kita sebagai manusia dengan argumen rasional dan sumber wahyu yang terpercaya. Apa yang dikatakan Al-Amidi? Ketika mengatakan apakah Tuhan bisa diketahui atau tidak, la syakka annahu ma'lumul wujud. Allah itu diketahui wujudnya. Al-Amidi mengatakan begitu. Abkarul Afkar 5 jilid, silakan. Saya nggak tahu Pak Guru Gumpul dasarnya dari mana. Anggap begitu. Beliau punya istri 4 tuh nggak ada, tapi mungkin dia serakal. Mungkin. Beda nggak ungkapan Pak Guru Gumpul punya 4 istri dengan mengatakan Pak Guru Gumpul itu hidup sekaligus tidak hidup.
Yang satu tidak ada tapi dimungkinkan ada, yang satu lagi mustahil ada secara akal. Dan mazhab empiris tidak akan pernah bisa membuktikan kemustahilan itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya terharu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terharu dengan Pak Nuruddin yang sampai membaca dan menonton banyak sekali podcast saya. Dalam keadaan saya belum pernah membaca satupun buku-buku beliau. Tapi hasil tidak apa-apa. Ya bahkan saya tidak bawa PowerPoint, tidak bawa apa-apa karena memang secara khusus saya meremehkan diskusi kali ini. Kenapa? Bukan karena meremehkan Pak Nuruddin, tapi meremehkan Kira. Tapi menarik perhatian buat saya adalah bahwa berkali-kali Pak Nuruddin mengatakan bahwa saya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ilmiah itu hanya empiris saja, hanya terindra saja. Saya tidak pernah, demi Allah saya tidak pernah mengatakan seperti itu. Saya hanya mengatakan bahwa studi ilmiah itu dimulai dari konfirmasi indrawi. Dimulai dari, bukan secara keseluruhan. Jadi kalau misalkan sesuatu belum dikonfirmasi secara indrawi, maka pihak rasional menjadi sulit untuk bisa dicapai. Tapi dan sebenarnya banyak sekali yang ingin saya komentari di sini. Tapi sedikit Pak Nuruddin, saya boleh bertanya sekali aja ya. Sekali aja ini sebagai pembuka, nanti saya ngobrol karena debatnya belum selesai, belum dimulai. Tapi saya mau nanya aja dulu sedikit. Tadi Pak Nuruddin itu mengatakan bahwa untuk memahami Allah, maka kita tuh tidak bisa diuji secara indrawi, tetapi harus empiris dengan ada kausalitas dan sebagainya, harus rasional ya. Rasional secara, jadi dan rasional itu adalah salah satu metode ilmiah, dan bahwa apa tadi saya lupa. Tapi intinya mah Allah itu digapai dengan rasionalisme diantaranya begitu ya. Jadi rasio itu adalah pembuktian terhadap keberadaan ilahi begitu ya. Salah satu. Salah satunya. Iya. Oke. Kalau gitu tolong Pak Nuruddin buktikan secara rasional bahwa saya ada di sini. Ya Anda ada. Ya, tahu dari mana ada? Rasional. Tahu dari mana ada? Ya ini saya indra saya Ya, melihat. itu indra rasional. Ya, salah satu pengetahuan rasional itu, maaf Pak, sesuatu yang bersifat indrawi ada secara faktual itu ya rasional gitu loh. Pak Arbi ada di sini, Pak ini ada di sini. Itu Enggak. rasional. Bapak tadi mengatakan Allah tidak bisa diindra. Iya. Karena itu pembuktiannya hanya dengan menggunakan rasional. Itu kan hal gaib, Pak. Bapak kan hal yang tampak. Iya, betul. Maka sebentar saya baru nanya ini yang paling dasar aja dulu ya. Saya jawab. Saya nanya yang dasar Saya ya. jawab. Bapak tadi mengatakan bahwa Allah tidak bisa diindra. Iya. Karena itu untuk menguji keberadaan Allah adalah dengan rasional. Nah, kalau demikian berarti rasional itu bisa dijadikan alat bukti, begitu Iya, kan? iya. Nah, buktikan saya ada di sini. Pak Guru Gembul, itu namanya qiyas ma'al fariq. Itu namanya qiyas ma'al fariq. Pak Guru Gembul, Tuhan itu bersifat non indrawi. Anda bersifat indrawi. Kita nggak berbicara soal Tuhan, kita berbicara pembuktian rasional dulu. Iya. Buktikan saya ada di sini secara rasional. Iya, satu, secara indrawi saya melihat Anda ada di sini. Rasio saya mengatakan bahwa Guru Gembul ada, konsep ada itu konsep rasional loh. Ya, gini, aduh. Iya, kenapa secara rasional dia ada, secara indrawi dia juga Gitu. ada, gitu loh. Kan Allah nggak bisa diindra. Iya. Karena nggak bisa diindra, bagaimana cara kita merasionalisasikannya? Dengan sebab akibat yang tadi Iya, itu. betul. Benar kan? Iya. Berarti sebab akibat itu adalah bagian dari rasionalisme. Iya. Maka pertanyaan saya adalah kalau itu dianggap sebagai bukti untuk bisa membuktikan keberadaan Tuhan. Iya. Oke, itu ini jangan dulu ngomong Tuhan ya, jangan dulu ngomong soal Allah Subhanahu wa taala, jangan ngomong soal malaikat dan sebagainya. Ini soal pembuktian rasional. Iya. Coba buktikan secara rasional saya ada di sini. Ya ini mau saya menjawab, tolong jangan dipotong, Pak. Iya, buktikan. Ya, buktinya adalah Ya sekarang saya jawab, tolong jangan dipotong ya. Oke. Saya jawab. Saya diizinkan jawab tidak? Oke. Iya. Mohon jangan dipotong ya. Mohon jangan dipotong. Berdata cukup jadi wasir. Sesuatu yang ada secara faktual, keberadaan Pak Gembul, akan dikatakan rasional. Itu namanya mungkin. Sesuatu yang mungkin gitu loh. Secara rasional saya nggak menolak keberadaan Anda. Ketika mengatakan, lihat, Guru Gembul ada. Di sini ada subjek, ada predikat. Ada namanya konsep ada. Loh, indrawi Anda tuh nggak bisa loh mandang konsep ada. Mana coba ada itu, di mana adanya? Guru Gembul ada itu, justifikasi Guru Gembul ada. Ya, indra saya melihat keberadaan beliau. Tapi konsep ada itu konsep filosofis loh. Iya. Harus melibatkan rasio. Indra saya hanya melihat apa yang tampak dari beliau ini gitu loh. Mengatakan beliau ada, itu konsep rasional. Di keberadaan Pak Guru Gembul ketika indra saya mengafirmasi ada di alam luar, rasio saya mengatakan, ya dia ada karena dia punya realitas yang nyata. Ini begini gitu loh. Nah, beliau mengatakan, ini kan Tuhan bisa dibuktikan secara rasional. Sekarang buktikan saya rasional. Pak, itu namanya qiyas ma'al fariq. Tuhan itu secara Tuhan itu non indrawi, beliau itu bersifat indrawi. Oke, terima kasih. Maksud saya adalah tadi ya. Jadi kan Tuhan itu goib, kita sepakati bersama, tidak terindra. Oke?
tidak terindra. Karena itu satu-satunya jalan untuk bisa mengindra atau mengetahui Tuhan adalah melalui bukti rasionalisme. Karena indra tidak bisa. Iya. Betul ya? Iya, betul. Nah, artinya apa? Rasionalisme tidak bisa membuktikan apapun tanpa indra. Gitu kan? Oh begitu? Oh begitu kok dibalik? Ya iyalah. Coba ulang premisnya. Coba ulang premisnya. Saya belum mau ke sana. Coba ulang premisnya. Oh, tenang, Oke? tenang. Coba ulang premisnya. Tenang penonton, silakan. Oke. Tuhan tidak bisa diindra. Sepakat ya? Sepakat. Karena itu jalan satu-satunya untuk membuktikan Tuhan adalah dengan rasio. Begitu kan? Betul ya? Sepakat ya? Oke. Karena itu berarti rasio itu tergantung pada sesuatu yang diindra. Enggak, Karena apa? Enggak, Pak. Kebalik itu kebalik Kebalik logikanya. apanya? Loh. Ya udah, ya. Oh, silakan. Ya, ya, ya. Jadi sebentar. Ya, ya. Saya ulang lagi dari yang. Oke, saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi. Ini saya bingung siapa sih. Jadi gini nih ya. Allah itu terindra atau tidak? Tidak. Hanya bisa dirasionalisasikan. Berarti Allah tidak terindra, tapi kita hanya bisa merasionalisasikannya saja. Berarti artinya, kalau misalkan ada pertanyaan saya di sini, bisa nggak dirasionalisasikan? Bisa setelah diindra dulu. Betul ya? Saya bisa dirasionalisasikan setelah diindra dulu. Nah, karena kelihatan. Lalu bagaimana menyusun rumus-rumus rasionalisme tanpa mengindranya dulu? Oke? Bagaimana kalau misalkan saya ulang lagi ya. Allah tidak bisa diindra. Karena itu untuk membuktikan keberadaan Allah adalah dengan rasionalisme. Betul kan? Nah, sekarang berarti pembuktian rasionalisme, sekarang saya ada di sini. Dari mana bukti saya ada di sini? Diindra dulu, baru dirasionalisasikan. Lalu bagaimana memahami Tuhan yang tidak diindra dulu tiba-tiba bisa dirasionalisasikan? Beda karena Allah itu gaib. Apa? Anda nggak punya Tuhan? Anda bukan Tuhan. Oh iya, karena saya bukan Tuhan. Oke, nggak seimbang. Bukan objek penelitiannya, tapi cara untuk mengetahui Tuhannya. Oke? Caranya yang tadi saya ulang lagi, bukan saya dan bukan Tuhan. Tapi balik lagi, aduh kenapa ya? Cara pembuktian, saya garis bawahi ya, cara pembuktian. Saya ada di sini, itu pakai indera dulu. Betul ya? Betul ya? Baru pakai rasio dulu. Baru rasio kemudian. Begitu kan? Nah, kalau tidak diindra dulu, cara merasiokannya gimana? Gimana cara merasiokan sebuah yang belum terindra? Coba ada yang jawab? Apa saya ulang lagi pertanyaannya? Cukup ya? Oke, coba ada Ustadz langsung dijawab aja. Langsung dijawab. Coba. Enggak, Atau dulu. Saya mematuhi aturan Oke. diskusi. Saya mematuhi aturan diskusi. Presentasi, Pak, mohon maaf Pak Guru Gembul, kita diskusi ilmiah. Ya. Referensinya harus ada, argumennya harus jelas gitu loh. Oh gitu ya. Iya harus begitu dong, jadi diskusi ilmiah harus begitu. Gak boleh asal ngomong, harus ada referensi dan argumennya. Oke. Jadi sebelum jawab pertanyaan saya mau googling dulu. tapi nanti silakan PR bersama-sama ya. Cuman sebenarnya sejujurnya ya, saya mohon maaf sekali lagi saya meremehkan diskusi ini kali ini bukan ngeremehin orang-orang yang ada di sini, tetapi sejak awal saya mempertanyakan kenapa ada bahasan-bahasan yang terkait dengan ketuhanan, tapi menggunakan sudut pandang filsafat gitu, atau sudut pandang yang akademik dan sebagainya. Karena sejak awal sudah menjadi kesepakatan bersama di antara kaum muslimin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dipahami oleh nalar manusia. Jadi siapapun yang bisa memahami nalar manusia maka dia telah berdusta. Jangankan nalar, yang tahu keberadaan Allah, tahu tentang Allah saja baru dijanjikan nanti di akhirat, itu pun hanya untuk orang-orang tertentu. Jadi bagaimana ceritanya ketika ada orang-orang di dunia yang bisa menjelaskan tentang Allah, menjelaskan dengan kajian empiris dan rasional dan seterusnya, dengan kajian ilmiah, saya benar-benar heran. Jadi misalkan ada sebuah pernyataan bahwa Allah tidak ada bandingannya, tidak bisa dibandingkan, tidak ada yang setara dengannya, dan seterusnya. Betul ya? Nah, karena tidak ada yang setara dengannya, secara definitif berarti dia tidak mungkin bisa dijelaskan dan tidak mungkin bisa dipahami. Jadi Allah secara hakikat adalah tidak mungkin bisa dipahami, sehingga setiap bahasa-bahasa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu akan sulit sekali untuk bisa ditelaah oleh manusia, bahkan bisa dikatakan tidak bisa ditelaah oleh manusia. Sehingga Imam Malik dalam sebuah pernyataan yang sangat terkenal itu mengatakan bahwa kalau dengar dalil tentang Allah, dengerin saja, tapi jangan sampai bertanya kenapa. Jangan bertanya bagaimana.
Misalkan kalau ada istilah Allah istiwa, nah, istiwa itu jangan ditanyain bagaimana. Karena apa? Karena nalar kita itu tidak mungkin bisa menjangkaunya. Tidak mungkin bisa mengetahuinya. Dan karena itu, maka ada sebuah hadis yang sebenarnya tidak sahih, tapi ini banyak digunakan sebagai sandaran bahwa Allah itu didekati zatnya saja. Bicarakan tentang ciptaan-ciptaan Allah, tentang tanda-tanda Allah, tapi jangan membicarakan tentang zatnya. Jadi kalau misalkan masalah akidah, ya kita nggak mungkin bisa menjangkaunya, dan menjangkaunya itu bukan hanya dalam konteks ilmiah, tetapi secara akademik kita juga tidak mungkin bisa untuk menjangkau itu. Kenapa? Ya saya pikir sekali lagi kita sudah sepakati itu, bahwa Allah tidak mungkin bisa dinalar, tidak mungkin bisa dipahami, dan tidak mungkin bisa dibayangkan. Semua gambaran dan bayangan kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti adalah hayalan dan angan-angan belaka saja. Begitu kan ya? Nah, makanya ketika ada debat ilmiah, apakah akidah itu bisa diilmiahkan dan lain sebagainya, ya saya bertanya-tanya, karena justru yang menjadi masalah utama di antara kaum muslimin itu adalah soal kenapa kaum muslimin tidak mengikuti perintah Allah terkait dengan yang dipelajari itu adalah ciptaan-ciptaannya saja, bukan yang dipelajarinya itu adalah zat Allahnya saja. Zat Allahnya saja itu tidak mungkin bisa kita gapai. Jadi kalau misalkan tadi ada pernyataan Allah itu bisa dirasionalisasikan. Rasio itu apa sih? Metode rasional itu apa? Saya bertanya-tanya sebenarnya dari tadi itu yang dimaksud dengan metode rasional itu apa? Coba di sini ada nggak yang bisa mengajukan jawaban yang dimaksud dengan rasional itu apa? Apa yang dimaksud dengan rasional? Ya, Kang? Bukan, itu indrawi kan. Apa yang dimaksud dengan rasional? Apa? Ya, kalau izin masuk ke Bang Gurungbul, kalau mendasar kepada KBBI, bukan istilahnya. Kalau rasional kan tiga, pertama menurut pikiran dan pertimbangan yang logis. Kedua, menurut pikiran yang sehat. Ketiga, cocok dengan akal. Mungkin ada yang lain? Oke, ya udah, biar cepat ya. Karena saya ini sekarang mau ketemu sama Pak Mardigu, mohon maaf. Tapi ceritanya begini. Yang dimaksud dengan rasional itu apa? Yang dimaksud dengan rasional itu adalah sesuai dengan rasio. Apa yang dimaksud dengan rasio? Bahasa Indonesianya rasio itu adalah perbandingan. Jadi perbandingan rasio antara orang yang begini dengan itu, rasio itu perbandingan. Artinya apa? Membandingkan satu informasi dengan informasi yang lain, itu disebut sebagai rasional. Jadi misalkan, dan ini disebut rasional itu pada akhirnya diterjemahkan sebagai penalaran. Apa yang dimaksud dengan penalaran? Yang dimaksud dengan penalaran itu adalah dua informasi dalam benak kita dicoba dihubungkan. Itulah yang namanya nalar. Berpikir bernalar itu adalah, misalkan bernalar itu ya, saya itu ada di mana sekarang ya? Saya ada di mana sekarang artinya ada pengetahuan dan informasi tentang saya, ada informasi tentang tempat. Maka dikaitkan keduanya dalam bentuk pertanyaan, maka bentuknya adalah saya ada di mana. Itu artinya apa? Membandingkan informasi-informasi. Artinya apa? Rasio. Nah, sekarang di dalam Al-Qur'an justru disebutkan bahwa Allah itu tidak ada bandingannya. Tidak ada yang setara dengannya. Lalu bagaimana cara kita merasionalisasikannya? Kalau misalkan ada yang mau, itu berarti melanggar kaidah ilmiah di satu sisi, dan di sisi lain itu bertentangan dengan doktrin awal Islam, bahwa Allah tidak mungkin bisa dirasionalisasikan. Kan gitu. Jadi makanya kalau misalkan tadi mengutip Al-Ghazali misalkan ya Al-Ghazalinya yang kita pertengahan, coba yang akhirnya yang Munkit gitu. Dalam kitab Munkitnya Al-Ghazali itu kan beliau menyesali cara beliau mencari Tuhan itu dengan menggunakan pendekatan rasional. Dalam Munkit itu dijelaskan, pendekatan indrawi itu ternyata gagal untuk memahami Tuhan. Beliau menjelaskan tentang misalkan, atau yang saya biasa terjemahkan itu adalah misalkan ada pesawat. Kecil kan kelihatannya padahal jauh, artinya indrawi terbatas oleh jarak. Gitu. Kemudian beliau nyari-nyari lagi definisi cara untuk cara rasional. Oh berarti cara rasional itu adalah 3 tidak mungkin lebih daripada 6. Misalkan begitu kan itu rasional. Nah tapi beliau mengingkari sendiri, oh ya saya bertobat dari pernyataan-pernyataan seperti itu. Karena pada akhirnya saya memahami jalan terbaik untuk memahami Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara, silahkan baca bukunya mungkin Minad Dalal. Tapi sekali lagi ya, makanya saya terheran-heran ketika sekarang ada yang mempertanyakan dan mempermasalahkan ketika saya menyatakan bahwa Allah tidak bisa, atau akidah dalam hal ini tidak bisa diilmiahkan. Kenapa? Karena memang saya tidak mau sama sekali menganggap bahwa akidah itu adalah objek dari penelitian, objek dari ilmu pengetahuan. Karena apa? Karena itu dasarnya memang, karena gini nih, ilmiah itu dasarnya dari mana? Ilmiah itu adalah hasil akumulasi pengetahuan dan kesadaran masyarakat dunia. Jadi, saya mohon maaf, sangat naif kalau ada yang mengatakan bahwa ini kan ilmiah versi Islam, ini ilmiah versi Barat. Gak ada yang seperti itu. Yang dimaksud dengan ilmiah itu artinya salah satu karakteristiknya adalah dia sudah teruji oleh metode yang bisa diulang di banyak tempat, di banyak waktu. Jadi artinya apa? Lintas batas, lintas benua. Dan bahkan setelah itu pun hasilnya adalah kebenaran empirik. Artinya apa? Tidak benar murni. Tidak benar murni.
Nah, jadi yang pertama ya, kalau misalkan dalam Islam ada dikatakan kebenaran versi ilmiah, kebenaran versi sekuler dan sebagainya, kebenaran versi Islam dan sebagainya yang nggak ada. Bahkan metodologi ilmiah yang sekarang kita kenal itu didapatnya dari mana? Secara filosofis didapatnya dari Immanuel Kant. Ketika beliau misalkan mengatakan bahwa rasional itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, empiris punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi ayo kita satukan. Dia bikin kantilisme tapi tidak populer, tapi itu kemudian dijadikan patokan. Maka nanti kemudian muncullah Auguste Comte yang muncul dengan positivistiknya. Dan sejak saat itulah akhirnya ilmiah itu muncul. Nah, apakah peran Islam tidak ada di situ? Besar. Karena Immanuel kan referensi utamanya justru adalah dari sarjana-sarjana muslim. Jadi misalkan soal eksperimental, uji eksperimental, soal cara menguji dan sebagainya itu kan dari Ibnu Haytham, dari Ibnu Sina dan sebagainya. Jadi banyak sekali metode-metode ilmiah yang kita pahami sekarang itu sebenarnya diambil dari metodologi ilmiah Islam. Cuman masalahnya orang-orang Islam berhenti untuk membuat metodologi itu, sedangkan orang-orang barat berlanjut sampai sekarang. Padahal yang ada di situ juga ada dalam Islam. Makanya stop menjadi fasis dalam ilmu pengetahuan dengan mengatakan ada ilmiah versi Islam, ada ilmiah versi barat. Yang kita pahami dari ilmiah itu adalah dari Hindu, dari Islam, dari barat dan sebagainya itu ada. Nah, ini juga sebenarnya terkait dengan ajaran Islam yang paling dasar, bahwa ilmu itu tidak pernah ada ilmu barat, ilmu timur. Semua ilmu demi Allah itu dari Allah Subhanahu wa taala tanpa kecuali. Semua ilmu itu. Jadi ada dikatakan misalkan Pak Guru Gumbul di sini satu dan Pak Guru Gumbul di satu sisi ada satu istri dan Pak Guru Gumbul di sisi lain ada 4 orang istri. Mungkinkah seperti itu dalam realitas? Ya, dalam fisika modern itu realitas. Jadi kalau misalkan baca mekanika kuantum yang Niels Bohr itu, nah itu sebenarnya di situ ada kemungkinan. Jadi bukan kepastian, makanya nanti muncul teori tentang multiverse dan sebagainya. Ya walaupun sampai sejauh ini masih hipotesis gitu ya, tapi itu sekarang sudah dinyatakan sebagai sesuatu yang mungkin. Makanya dalam konferensi Solvay, perdebatan antara Einstein dengan Bohr itu adalah terkait dengan kemungkinan-kemungkinan bisakah sesuatu ada di 2 tempat yang bersamaan. Nah, itu nanti Bohr kemudian menjelaskan bahwa itu bisa saja, walaupun itu benar-benar sangat-sangat membingungkan. Tapi kesimpulan dari situ artinya apa? Puncak dari ilmu pengetahuan itu adalah subjektivitas. Silahkan cek ya, puncak dari ilmu pengetahuan itu adalah subjektivitas. Jadi kalau misalkan tadi ilmu pengetahuan, jadi kita itu gara-gara ada perang pemikiran, Ghazul Fikri dari orang-orang barat gitu. Jadi ketika orang barat menyebut bahwa ilmiah gitu, maka kita berlomba-lomba untuk ikut-ikutan ilmiah. Padahal ilmiah itu tidak keren, ilmiah itu biasa aja, dan ilmiah itu terbatas. Ilmiah terbatas pada sesuatu yang bisa dibuktikan. Nah, jadi menjatuhkan derajat Allah Subhanahu wa taala pada cabang metode yang justru diragukan sejak awal. Kan ilmiah itu dasarnya skeptis. Bukan selalu skeptis, Pak. Dasarnya itu skeptis. Apakah begini? Dan diakhiri oleh ini kebenaran versi ilmiah yang terbuka kemungkinan untuk salah. Siapa di sini yang mau mengatakan, saya ragu kepada Allah, dan bahkan ketika saya telah mempercayainya, saya tetap harus ragu pada Allah, saya membuka kemungkinan bahwa Allah itu tidak misalkan. Siapa yang berani mengatakan seperti itu? Cung? Tolong acungkan tangan. Tidak ada. Kewajiban dari metodologi ilmiah adalah seperti itu. Kewajiban dari metodologi ilmiah itu adalah skeptis. Saya nggak bawa referensi, tapi silakan kalau mau googling sekarang boleh. Bahwa untuk mencapai ilmiah, hal pertama yang harus kita bayangkan itu adalah bahwa kita harus skeptis, kemudian diakhiri oleh pernyataan bahwa ini benar secara empiris, tetapi saya terbuka pada kemungkinan bahwa pernyataan saya itu salah. Bahwa hasil penelitian saya itu salah. Karena begitulah yang namanya metodologi ilmiah. Dulu Pluto disebut sebagai planet, sekarang bukan, lalu ada isu lagi untuk dijadikan dan sebagainya. Ilmiah itu ya seperti itu. Beranikah di antara orang-orang yang ada di sini mengatakan Allah itu esa, tapi mungkin aja 3, tapi lalu nanti dikatakan lagi oh 1, tapi bisa aja nanti 4. Itu betapa kurang ajarnya. Makanya sekali lagi zat Allah jangan dipikirkan secara rasional. Rasio itu artinya perbandingan. Perbandingan artinya apa? Membandingkan Allah dengan sesuatu yang lain. Saya coba dengan secara sederhananya filsafat bahasa. Gini ya, demi Allah saya beriman pada Allah Subhanahu wa taala, demi Allah. Tetapi apakah saya bisa membuktikannya secara ilmiah? Saya bisa membuktikannya, tapi tidak secara ilmiah. Karena apa? Ilmiah itu terbatas. Kita tuh FOMO. Barat nyebut ilmiah, kita nganggap. Bahkan itu ada kelompok di Indonesia yang dituding radikal, yaitu kelompok Salafi atau Sunnah atau apa. Setiap bikin kajian judulnya adalah kajian ilmiah, kajian ilmiah. Itu bukan ilmiah. Bisa nggak kita meningkatkan level yang lebih tinggi lagi? Ilmiah itu ada derajat pertengahan gitu. Makanya kalau misalkan tadi Al-Ghazali yang tidak dikutip itu sebenarnya orang-orang kalam itu pertengahan, mediocre.
Karena apa? Level paling bawah itu kalangan awam gitu, yang kemudian itu ilmu ahli-ahli kalam gitu, yang atasnya itu apa? Nah, itu yang cari aja di Munkid Minadolal. Berusaha untuk mendapatkan keyakinan, hakul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan metode-metode begini dan begitu, tetapi metode ilmiah, metode rasional dan metode empiris indrawi itu oleh Al-Ghazali sendiri dianggap sebagai sesuatu yang keliru. Sekali lagi, saya ingin mensucikan Allah sesuci-sucinya, mentransendensikan Allah setransenden-transendennya, sehingga kita hanya bisa menikmati ciptaan-ciptaan Allah, tanda-tanda Allah, dan saya tidak akan mempertanyakan Allah, apakah Allah duduk di atas aras dengan bersila, atau apakah tangan Allah segede neraka. Saya gak akan bahas yang seperti itu. Saya akan mengabaikan itu semua. Kalau misalkan nanti kan bisa diuji secara rasional, bahkan saya juga tidak mau merasionalisasikannya. Kalau misalkan ya tadi itu, kalau rasional itu tadi kan dikatakan, Guru Gembul 1 istri dan 3 dan 4 istri dalam waktu yang bersama, mustahil kan? Mustahil. Kata siapa? Cek lagi. Coba, Neil Bohr dalam konferensi Solvay, dia dapat Nobel dari mana? Dia dapat Nobel dari pembuktian bahwa elektron bisa ada di 2 tempat sekaligus, tergantung pada siapa yang mengamatinya. Mengamatinya artinya apa? Puncak dari ilmu pengetahuan adalah subjektivitas, tergantung pada subjek. Dan ini juga sesuai dengan pernyataan Ibnu Sina. Ibnu Sina pernah mengeluarkan sebuah pernyataan yang kemudian dianggap kontroversial. Ibnu Sina mengatakan bahwa Allah tidak maha mengetahui. Sadis kan? Allah tidak maha mengetahui. Loh, kenapa Allah tidak maha mengetahui? Karena sebenarnya Ibnu Sina bukan mengatakan Allah tidak maha mengetahui. Ibnu Sina hanya mengatakan Allah maha mengetahui, tetapi dengan pengetahuan yang berbeda dengan kita. Jadi ini sebenarnya adalah cara Ibnu Sina untuk ngerosting ilmu pengetahuan ilmiah kita. Maksudnya apa? Pengetahuan itu didasarkan pada objektivitas. Misalkan ya, ini warnanya apa? Putih. Siapa yang bilang ini hitam? Oke? Mau bersumpah mubahalah bahwa ini hitam? Mau bersumpah, ini semuanya putih ya, disepakati ya. Kenapa kita menyebutnya secara keseluruhan kita menyebut ini putih? Kita menyebut semuanya ini putih karena apa? Karena kita didorong, dipaksa oleh objektivitas. Objektivitas artinya apa? Harus sesuai dengan objek. Jadi kalau saya sebut ini air, saya benar. Kalau saya sebut ini adalah kereta api, tidak benar. Karena objeknya dinamai secara sepakat bersama itu adalah ini air mineral, begitu kan? Nah, artinya apa? Pengetahuan mengikuti objek. Maka kata Ibnu Sina adalah mustahil Allah mengikuti apa yang diketahuinya. Ngerti kan? Mustahil Allah mengikuti apa yang diketahuinya. Karena yang sesungguhnya terjadi adalah Allah itu diikuti tentang oleh apa yang diketahuinya. Jadi Allah mengetahui bahwa alam semesta ini ada, maka semesta ini ada. Makanya dalam Al-Farabi dengan teori emanasinya itu, Allah berpikir tentang alam semesta, maka alam semesta ini ada. Jadi Allah sendiri yang munculkan pengetahuan itu. Jadi subjektivitas. Nah, inilah yang kemudian menjadi sangat buruk kalau misalkan diterapkan pada manusia. Manusia, pengetahuan tertingginya adalah ilmiah. Ilmiah itu artinya apa? Sesuai dengan objeknya. Sesuai dengan objeknya berarti harus sesuai dengan apa yang dilihat dan disadarinya. Padahal itu terbatas. Makanya cuman saya paham kalau misalkan Ustadz Nuruddin tadi berapi-api menyalahkan saya karena beliau mengambil definisi ilmiahnya itu adalah dari sumber-sumber teologis. Mungkin gitu ya. Hah? Filsafat. Oh iya, filsafat, baik. Oke, sudah googlingnya. Oke, jadi sekali lagi, ketika saya katakan Allah tidak bisa dinalar, itu adalah pernyataan para ulama salaf. Saya pikir sudah disepakati. Ketika ada sebuah pertanyaan dari orang-orang Mu'tazilah, Al-Quran itu makhluk atau bukan? Maka Ahmad bin Hambal yang kemudian kita ikuti menjawab bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Lalu kalam Allah itu apa? Kata Mu'tazilah. Lalu Ahmad bin Hambal mengatakan apa? Tidak mengatakan apa-apa karena beliau hanya mengikuti Quran dan Sunnah saja. Yang tidak ada dalam Quran dan Sunnah terkait dengan akidah, beliau bungkam. Dan tidak mau menjelaskan sama sekali terkait dengan hal itu. Maka sangat luar biasa ketika Kaira sekarang mengumpulkan begitu banyak orang untuk menggibahkan Tuhan. Jadi gitu ya, jadi nalar sederhananya. Tapi kemudian saya ingin mempertanyakan sesuatu yang sangat sederhana. Kan gini ya, dalam doktrin Islam, pahami tentang sifat-sifat Tuhan, pahami tentang wujud, tentang ciptaan-ciptaannya, tentang tanda-tandanya, tapi jangan berpikir tentang zatnya. Begitu ya. Nah, pertanyaan saya adalah, kenapa kaum muslimin justru malah ribut soal zat Allah dan berdebat soalnya, tapi tanda-tandanya tentang ciptaan-ciptaannya itu diabaikan. Yang diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk melihat tanda-tandanya kita abaikan, sedangkan yang benar-benar berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang zatnya itu kita bicarakan. Kenapa coba seperti itu? Ini kan pertanyaan. Nanti silakan, ini pertanyaan retoris, silakan jawab aja untuk semua orang yang ada di sini gitu. Kenapa
ciptaan-ciptaan Allah tidak dibahas. Tapi kalau misalkan tentang Allahnya kita ribut di situ. Nih, Mik, demi Allah ini bukan orang buat bikinan orang Islam. Ini pabriknya mungkin dari Cina atau dari Jepang. Itu kursi-kursi itu nggak ada yang buatan Muslim. Jadi Muslim sampai sekarang itu terpuruk, tidak menghasilkan peradaban, tidak berkontribusi terhadap masyarakat. Ya paling mereka akan nyari, oh tapi kan leluhur kami Ibnu Sina. Ya paling jawabannya seperti itu. Kenapa kaum muslimin sekarang tidak menghasilkan peradaban? Karena bertentangan dengan syariah Allah. Allah nyuruh bahwa yang harus kita pelajari itu adalah meja, kursi, alam semesta, matahari, energi terbarukan, mobil, motor, dan sebagainya. Lalu apa yang sekarang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah ngegibahin masalah-masalah zat Allah. Takdir Allah dibicarakan, apakah begini dan begitu. Sifat Al-Quran itu apakah makhluk Allah atau bukan. Kenapa yang dibahas itu adalah hal yang semacam itu? Detik ini ketika saya sedang ngomong di sini, ada orang-orang Cina yang sedang bikin komputer kuantum. Dan kalau misalkan itu sudah mewujud, maka mereka bisa menguasai dunia. Di Jepang dan di Korea sekarang sedang bikin nanoteknologi. Amerika Serikat sedang mengembangkan AI. Ya, tahu. Nah, coba saya tanyakan, perintah Allah adalah untuk membahas hal-hal seperti itu, mengkaji hal-hal seperti itu, mengkaji ayat-ayat kauniyah, membahas tentang ciptaan-ciptaan Allah. Tapi kita tidak melakukan seperti itu. Yang kita lakukan adalah membahas tentang Allah, tentang takdir, tentang perbuatan Allah. Lalu kita klaim sama-sama, kamu masuk neraka. Itu kan gitu kan kita tuh sekarang tuh kan. Itu perbuatan-perbuatan Allah, tapi malah kita yang mengklaimnya. Kamu masuk neraka, kamu masuk surga, kamu selamat, kamu tidak selamat, dia syahid. Tahu dari mana itu? Itu kan perbuatan-perbuatan Allah, tapi itulah yang jadi bahan perdebatan kita. Perdebatan kita di ruangan ini sekarang. Taubat kalian semua. Yang harusnya diperdebatkan itu adalah tentang perintah Allah itu adalah visi kaum muslimin itu apa? Memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya buat manusia. Nah, pikirkan bagaimana caranya itu. Bukan berdebat soal zat Allah kayak gimana. Apakah Allah bisa dirasionalisasikan atau tidak. Nanti kalau misalkan tidak rasional, Anda nanti akidahnya akan... Ya. Jadi misalkan ya, metode ilmiah itu tidak hanya harus menggunakan empirisme, tapi empirisme hanya salah satu bagian dari metodologi ilmiah. Tapi bahkan setelah ada empirisme, rasionalisme disatukan oleh Immanuel Kant, dipertontonkan kemudian oleh Auguste Comte, kemudian ditentang lagi nanti oleh Nietzsche misalkan, kemudian nanti coba disatukan oleh Wilson dan lain sebagainya. Nah, itu dinamika seperti itu. Apakah itu tidak kurang ajar kalau misalkan itu disematkan objeknya adalah Allah Subhanahu wa taala? Saya tanya di sini kepada orang-orang. Jadi kita jangan fokus sama hal-hal yang semacam itu. Makanya udah beres ini saya mau ke Pak Mardigu ngobrol ini itu soal ekonomi negara. Itu jauh lebih penting. Dan ketika misalkan saya mengatakan ya, saya mengatakan Allah duduk di atas arash. Gimana metodologi apa yang saya bisa gunakan untuk Allah duduk di atas arash? Ya enggak, ya sudah saya berpasrah diri, kan Islam itu berpasrah diri. Pasrah diri pada apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Quran dan Sunnahnya. Kalau misalkan ada seperti itu ya sudah, sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya taat, udah selesai di situ aja. Tapi terkait masalah duniawi, terkait dengan masalah-masalah kehidupan dan sebagainya, maka sumpah saya akan berusaha sekuat tenaga untuk melakukan metodologi ilmiah untuk melakukan pembuktiannya. Saya menduga bahwa pikiran saya bahwa Allah tidak bisa diilmiahkan, bahwa akidah itu tidak bisa dirasionalisasikan, itu sebenarnya saya duga awalnya ya, itu adalah konsensus bersama yang semuanya sudah paham gitu. Cuman kok tiba-tiba ada diskusi. Cuman ya tadi itu kesalahpahamannya itu adalah beliau mengatakan bahwa akidah itu adalah kalam. Padahal kalam itu adalah teori tentang akidah, itu bukan akidahnya. Tapi ya nantilah. Yang intinya adalah begini. Mungkin dunia ini sedang terbalik. Jadi akhir zaman itu kan muncul Dajjal, dan Dajjal itu membolak-balik, yang hak jadi batil, yang batil jadi hak gitu. Jadi ketika saya mengatakan Allah mustahil dijangkau oleh akal pikiran manusia, maka itu adalah kepercayaan kaum muslimin generasi awal. Tapi kemudian ketika itu digugat, saya nggak tahu kenapa bisa seperti itu. Apakah Islam asing ini? Kita sepakati bahwa Allah Subhanahu wa taala dekati dengan sifat-sifatnya, dengan ciptaan-ciptaannya, dan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita demi Allah tidak akan pernah meragukan tentang Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk menjadi tidak meragukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan metode ilmiah. Karena yang ilmiah itu nggak benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Guru Gembul. Wih, dua-duanya berapi-api ya tadi. Tapi saya nggak pakai referensi. Nggak ilmiah saya. Mungkin ada titik ilmiah, ada oke nanti. Oke, selanjutnya ada sesi tanggapan dari masing-masing narasumber. Jadi kurang lebih sebenarnya tadi sudah terjadi bahwasanya dari Pak Nuruddin merespon Guru Gembul dan Pak Guru Gembul merespon Pak Nuruddin. Nah, saya kira kita akan kasih waktu 10 menit untuk saling merespon. Nanti setelah itu ada sesi tanya jawab dengan kawan-kawan peserta, satu termin saja. Oke, jadi ada sesi tanggap dari Pak Nuruddin ke Pak Guru Gembul. Silakan, 10 menit. Terus
Saya sangat kecewa pada kesempatan kali ini. Kita berharap ada debat intelektual berbasis pada referensi dan argumentasi, tapi seperti Anda lihat, beliau tidak memaparkan satu referensi pun, baik dari tradisi kesarjanaan Islam maupun tradisi kesarjanaan Barat. Saya belum memaparkan semuanya, hadirin. Jadi saya agak kecewa ketika beliau menyebutkan, itu kan dasarnya teologi. Loh, saya ini baca buku filsafat, sekolah jurusan filsafat 9 tahun. Mohon maaf Pak Guru Gembul, jangan sembarangan mentang-mentang bahasa Arab terus teologi begitu. Enggak. Kitab yang saya kutip itu judulnya saudara-saudara sekalian, Falsafatuna, filsafat kami. Itu buku filsafat. Beliau bicara panjang lebar tentang kita harus memperhatikan yang lebih penting, tentang bicara ekonomi, politik. Siapa yang mengingkari sih? Kalau bicara kayak gitu penting, siapa yang mengingkari? Likulli maqam maqal. Setiap makom itu ada perkataan yang pas. Kita lagi debat masalah ini, yang gak usah bicara panjang lebar kemana-mana gitu loh. Itulah pentingnya belajar ilmu debat, saudara-saudara sekalian. Biar Anda tahu bagaimana caranya memposisikan mahal niza. Ini namanya mu'allil, ini namanya sa'il, ini klaim, ini bantahan atas klaim. Beliau tidak mengklaim sama sekali apa yang saya paparkan tadi. Hanya bicara panjang lebar ke sana kemari, tidak tanpa menyinggung jantung persoalannya. Saya tadi mengatakan, ini kita lagi bahas akidah Islam itu bisa enggak dibuktikan secara ilmiah. Tadi saya ngomong itu, Pak. Jangan dipotong, jangan dipotong. Jangan dipotong. Kita bukan netizen, mohon maaf. Kita lagi belajar di akademisi gitu loh. Tolong kita jaga adab intelektual ya. Nanti ada Bapak sendiri, ada bagiannya. Kemudian beliau bicara tentang Al-Ghazali. Al-Ghazali katanya bertobat dari ilmu kalam. Pak, coba baca langsung bukunya. Perlu nggak saya bacain Al-Munki bin Abdullah? Kasih saya satu ungkapan Al-Ghazali mengingkari keabsahan ilmu kalam secara metode keilmuan. Al-Ghazali imamul mutakallimin. Al-Ghazali imamnya para teolog gitu loh. Nah, lihat sini. Ya, beliau bicara nggak pakai referensi kan? Saya bicara referensi. Beliau tadi mengatakan zat Allah itu tidak bisa diketahui. Pak, dari dulu para teolog udah mengatakan begitu. Jangankan para teolog, Nabi pun nggak tahu hakikat Allah itu. Dan itu tidak mengikuti keagungan Nabi loh ya. Kenapa? Karena kalau hakikat Allah itu diketahui, Allah terbatas dong kalau begitu. Jadi semua teolog sepakat hakikat Allah itu tidak diketahui. Tapi itu tidak berarti menghalangi kita untuk memahami dan mengenal Allah melalui sifatnya berdasarkan metode rasional yang kita pahami dan wahyu yang terpercaya. Oke, beliau nggak pakai referensi kan? Saya pakai referensi. Dari mana itu ungkapan? Oke, ini namanya kajian ilmiah kayak begini nih. Referensinya jelas gitu loh. Beliau dari mana referensinya? Saya juga nggak paham. Oke, lihat nih Al-Amidi mengatakan. Jadi zat Allah itu memang iya hakikatnya nggak bisa diketahui. Nggak usah panjang lebar mengatakan begitu. Thumma tasawwur syai', penggambaran terhadap sesuatu, saudara-saudara sekalian, taratan yakunu bi tasawwur dzatiyatihi, terkadang digambarkan dengan esensinya, wa muqawimatihi, dan pembeda-pembeda diferensinya gitu kira-kira ya, esensinya ingkana murakkaban kalau dia tersusun. Ada genus, ada diferensia gitu kan, Anda belajar logika kan? Kadang manusia, apa itu manusia? Hayawan natik, rational animal. Hewan yang berpikir. Itu tuh, kadang-kadang begitu tuh. Wataratan bitasawur khawasihi walawazimi. Terkadang penggambaran sesuatu itu digambarkan dengan kekhasannya, sifat-sifat khasnya, walawazimihi dan konsekuensi-konsekuensinya. Wasawawun kana murakkaban aw basitan. Lakin dzat wajibil wujud, tetapi Allah Subhanahu wa taala wajibul wujud basito, dia tidak tersusun. Karena itu enggak ada genusnya, enggak ada diferensianya. Ghairu murakkabah kama yati. Fatasawwuruha la yakun bitariqil awal bal bitsani. Jadi mengetahui Allah itu tidak dengan esensinya, tapi dengan cara mengetahui kekhasan sifatnya, konsekuensi-konsekuensinya. Coba, kalau Allah itu menciptakan alam semesta ini, masa dia nggak berkuasa sih? Dia berkuasa dong. Ini rasio kita mengatakan begitu loh. Dan agama datang dengan teks yang mengatakan Allah Maha Kuasa. Itu mengenal Allah dengan sifatnya, bukan dengan zatnya. Nggak ada teolog itu sepanjang zaman mengatakan kita ingin menyampaikan hakikat Allah. Enggak. Kita ingin menyampaikan awal wajib alal insan, kewajiban pertama bagi manusia itu mengenal Allah. Kalau beliau kebalikannya, Allah nggak bisa diketahui, ngomong panjang lebar ke sana kemari. Loh, teolog di mana-mana ngomongnya begitu. Kewajiban pertama itu mengenal Allah. Pak, betul kemajuan saintifik itu penting, tapi kita kan akan mati loh. Kita ketemu Tuhan loh. Anda kalau nggak percaya Tuhan sejak di dunia, amal Anda bisa sia-sia loh. Jangan abaikan juga pentingnya akidah itu. Anda harus punya pemahaman yang benar tentang Tuhan itu. Makanya kita berdebat nih, Tuhan tuh ada apa enggak gitu loh. Kalau dia ada, bukti ilmiahnya apa? Itu pertanyaan rasional. Bagaimana Anda meyakinkan orang atas bahwa Tuhan ada, kalau Anda tidak bisa membuktikan, tidak punya metode ilmiah yang bisa diuji bersama-sama. Bisa diuji loh bersama-sama, metode rasional itu. Dan beliau tidak memaparkan kritik sama sekali, gitu ya. Nah, sekarang saya ingin ungkapan Al-Ghazali yang beliau katakan katanya bertobat dari ilmu kalam. Al-Ghazali itu bukan bertobat dari ilmu kalam, Pak. Beliau dalam pengalaman spiritualnya sampai pada kesimpulan bahwa
keimanan para sufi itu level keimanan tertinggi gitu loh. Nggak menafikan bahwa para teologi itu punya manhaj yang sahih. Nanti saya bacakan mungkin minat kalau saya punya waktu. Dibaca referensi aslinya gitu loh, jangan buku terjemahan. Langsung Pak, saya bacakan referensi aslinya nih. Mungkin minat dolal ya. Summa ini ibtada'tu bi ilmil kalam. Fahasaltuhu wa aqaltuhu wa tala'tu kutubal mutahaqqiqina minhum wa sannaftu fihi. Dia mengarang Al-Ghazali. Ma aradtu an usannifa fa sadaqtuhu ilman wafiyan bi maqsudihi. Ayo artinya apa itu Bang Bul? Tidak hafal. Iya, makanya jangan bicara akidah kalau belum baca referensinya. Itu dong ilmiahnya begitu dong. Di mana-mana kajian ilmiah itu harus baca dulu baru menghukumi. Bukan ngomong dulu data belakangan, kebalik. Kita baca dulu referensinya gitu loh. Jadi beliau mengatakan ilmu kalam itu bisa memenuhi tujuannya, yaitu apa? Hifadz akidati ahli sunnah, menjaga akidah ahli sunnah. Dan memang itu tujuan kita kok. Kita tidak sedang mengajak Anda untuk memahami hakikat Tuhan. Kita mengajak Anda untuk mengenal Tuhan berdasarkan ala hasab qadar taqwa basyari, ala hasab taqwa basyariah, berdasarkan kemampuan manusia dan referensi-referensi yang bertanggung jawab kesahihannya. Beliau tadi juga, saya menyayangkan ini. Coba yang teliti gitu, ketika presentator menyampaikan contoh, itu diteliti contohnya seperti apa. Saya itu memberikan contoh Pak Gumbul tadi punya istri 4 itu. Jadi gini loh, dalam akidah itu, ada sesuatu yang tidak ada secara indrawi, ada sesuatu yang mustahil ada secara akal, gitu loh. Saya mengatakan, andaikan nih Pak Guru Gumbul punya istri 1, sekarang andaikan. Itu saya mengatakan, Guru Gumbul memiliki istri 4. Kan sekarang istrinya 1. Itu nggak ada kan, fakta itu nggak ada kan di alam indrawi, tapi itu mungkin secara akal, gitu loh. Itu beda tuh ungkapan itu dengan ungkapan Guru Gumbul hidup sekaligus tidak hidup. Yang satu saya katakan ini tidak ada secara indrawi tapi mungkin secara akli, secara akal. Yang satu lagi yang mengatakan Guru Gumbul hidup tidak hidup itu mustahil secara rasional. Gitu loh. Contoh saya itu boleh memsimplifikasi gitu kan. Nah maksud saya mencontohkan itu apa? Metode indrawi itu tidak akan bisa memastikan kemustahilan dua proposisi itu. Tidak akan bisa membedakan dua macam proposisi semacam itu yang mungkin secara akal tapi tidak ada secara indrawi dengan mustahil secara akal tidak akan pernah ada gitu loh. Gitu ya. Jadi pertanyaan saya dan memohon dijawab sama Pak Gembul. Intinya itu, Anda mengakui enggak pengetahuan rasional sebagai pengetahuan ilmiah? Kalau Anda mengakui dan pastinya mengakui karena ketika dia mengatakan pengetahuan rasional misalnya tidak ilmiah. Anda harus menggunakan rasio loh untuk membuktikan itu. Anda harus menggunakan pengetahuan rasional loh untuk sampai pada kesimpulan pengetahuan rasional tidak ilmiah. Mau tidak mau kan? Akan dipaksa pada akhirnya. Kalau Anda mengakui pengetahuan rasional sebagai pengetahuan ilmiah dan akidah Islam itu punya dasar-dasar rasional, ya berarti kalau begitu ilmiah dong dasar-dasar keyakinan kita itu. Gitu ya. Jadi mohon maaf kita jangan digeret ke pembahasan-pembahasan yang sifatnya sampingan dan tidak terkait dengan tema utama. Saya kutip lagi buku filsafat ya. 1 menit. Baik, 1 menit. Saya harus membaca buku teologi lagi. Saya kutip Sarjana Barat. Beliau kan tadi bicara panjang lebar kemana-mana bahwa ngapain kita bicara Tuhan? Tuhan tuh haram didekati loh. Teologi itu selama berabad-abad bikin karangan kita beribuan jilid itu ngapain itu? Mereka tahu Allah laisa kamitslihi syai'. Allah tidak ada yang setara dengannya. Tapi itu tidak menghalangi kita untuk memahami dan mengetahui mengenal Allah berdasarkan petunjuk hukum-hukum rasional bersifat pasti dan wahyu yang terpercaya. Terpercaya loh ya, bukan hanya diklaim sebagai wahyu. Lihat, John Lennox punya buku namanya God's Undertaker. Saya bacakan teksnya. Ini kritik atas orang-orang ateis yang mengatakan kalau kita percaya Tuhan itu seolah kita menafikan pentingnya sains. The notion that belief in creator God who create and who upholds the universe would bring science to an end is frankly fallacious. Jadi meyakini Tuhan ada dan itu bisa menghentikan sains, itu falasi itu. Itu logika cacat itu. Emang tahu nggak kenapa katanya? Believing that the engine of the car had been designed by Mr. Ford would not stop anybody from investigating scientifically how the engine worked. Jadi meyakini bahwa sebuah mobil itu, mesin mobil itu didesain oleh seseorang namanya Ford. Anda percaya nih bahwa desainer mobil ini namanya Ford. Itu nggak menghalangi orang untuk meneliti komponen mobil itu sendiri gitu loh. Jadi kalau Anda percaya Tuhan, itu nggak akan menghalangi Anda untuk menjadi saintis sejati. Karena Tuhan itu adalah sebab utama di balik keterlahiran alam semesta ini. Nah keyakinan itu nggak menghalangi kita untuk meneliti alam. Jadi kalau Anda percaya mobil Toyota dibuat oleh si fulan, apakah itu artinya Anda berhenti jadi seorang bengkel, jadi seorang tukang bengkel? Ya nggak usah gitu loh. Jalan sains jalan, akidah jalan, tapi Anda harus buktikan. Karena di luar sana ada orang-orang yang menolak akidah semacam ini. Bagaimana cara membuktikannya kalau nggak punya sandaran rasional? Mereka nggak percaya Quran, nggak percaya hadis. Satu-satunya jalan untuk membuktikan dan meyakinkan mereka secara rasional itu adalah hukum akal. Nah sayangnya beliau tadi
Bukti itu Anda mengatakan Tuhan itu nggak bisa diindrawi, hanya bisa dengan rasional. Buktikan sekarang keberadaan saya secara rasional. Yo, Anda nggak usah dibuktikan secara rasional. Indra saya sudah memastikan keberadaan Anda. Itu namanya qiyas ma'al farid gitu loh. Allah mau wajibul wujud ghairu mahsus. Allah itu zat yang wajibul wujud yang tidak terindra. Beliau terindra. Sudah? Oh bisa disamakan. Ya, Oke. sekian. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, selanjutnya Pak Guru Gembul, silahkan merespon 10 menit. Tolong ajukan tangan, ada orang nggak yang di sini sadar bahwa di antara sekian banyak perdebatan, sebenarnya kita tuh memperdebatkan hanya pada masalah konsep, padahal ujungnya sepakat. Tolong ajukan tangan, siapa yang sadar itu? Sadar bahwa sebenarnya pada dasar-dasarnya kita tuh sepakat, yang membedakannya itu adalah kita membawakan dengan gaya yang berbeda, beliau dengan referensi yang sangat banyak, saya mah siapa tuh cuma YouTuber. Tapi sebenarnya misalkan seperti ini ya, beliau berulang-ulang mengatakan sesuatu yang tidak pernah saya katakan. Beliau mengatakan berulang-ulang bahwa saya memahami ilmiah itu hanya secara empirisme saja, tidak secara rasional. Ya tidak, saya memahami yang dimaksud dengan ilmiah itu adalah diawali dengan konfirmasi atas indrawi terhadap sebuah pengetahuan. Nah kemudian nanti diuji secara empiris dan seterusnya dan seterusnya. Tapi bahkan itu pun tidak mungkin bisa menjangkau kebenaran yang hakiki. Pada bagian itu sepakat ya? Sepakat? Bahwa ilmiah itu tidak mungkin bisa menjangkau sesuatu yang hakiki, disepakati ya? Oke, disepakati. Nah, karena Allah itu adalah sesuatu yang hakiki, maka bahkan dengan pengujian empirisme dan pengujian rasional, sehingga kita sebut sebagai sesuatu yang ilmiah, itu tidak mungkin bisa menjangkau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepakat ya? Bahwa ilmu manusia dan jangkauan manusia, metodologi ilmu manusia, itu tidak mungkin bisa menjangkau zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepakat ya? Oh tidak, gimana? Apa? Zat Allah bisa dijangkau secara rasional. Iya sifatnya. Iya maksudnya saya tuh terbilang berkata-kata, mengatakan berulang-ulang, saya tidak tahu kenapa ada polemik seperti ini, karena saya bilang, saya bahkan memisahkan antara zat Allah dengan sifat Allah. Saya bilang gitu berulang-ulang kan? Ya makanya sok, ada nggak yang bertentangan dengan klaim saya bahwa satu yang dimaksud dengan ilmiah itu adalah awal mulanya dibuktikan secara indrawi, kemudian disetujui dengan empirisme. Tapi bahkan setelah itu pun maka Allah tidak akan terjangkau, zat Allah ya, zat Allah tidak akan terjangkau oleh pengetahuan dan metodologi manusia. Setuju nggak itu? Setuju ya? Setuju kan? Oke, 2 poin. Kemudian yang ketiganya itu adalah bahwa Allah itu menghendaki agar kita hanya fokus kajian-kajian itu pada sesuatu yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah, ciptaan-ciptaan Allah, tanda-tanda Allah, tanpa mengusik zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kita fokusnya pada ilmu pengetahuan yang harus dikembangkan. Tetapi tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita percaya apa adanya, sami'na wa ta'na. Setuju nggak itu? Apa? Jumping conclusion. Oke, apa? Ya, oke. Terima kasih. Jadi gini, yang saya maksudkan tentang akidah itu adalah terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perbuatan-perbuatannya. Jadi kita luruskan yang dimaksud dengan akidah versi saya. Itu adalah tentang Allah, tentang zat Allah dan tentang perbuatan-perbuatannya. Versi saya. Ya. Ya, makanya itu versi saya. Oke. Oke, tenang. Oh, tenang dulu, tenang. Oke, Biar makanya saya silahkan, ada yang nggak setuju nggak? Kan tadi itu jumping, oke. Kemudian saya katakan, saya jelaskan, saya eksplanasikan bahwa yang saya pahami tentang akidah itu adalah tentang zat Allah dan perbuatan-perbuatannya. Sehingga apapun yang saya katakan tadi tentang akidah itu adalah menyangkut masalah-masalah seperti itu. Nah, versi saya, oke. Ada nggak yang tidak setuju dengan itu? Oke? Akang silahkan, Kang. Pertanyaan. Ya, makanya saya bilang gitu. Jadi ini tuh sebenarnya dari awal tuh kita tuh bersepakat. Makanya saya heran, kita tuh ternyata berbeda pendapat itu hanya pada soal diksi-diksi, hanya pada konsep-konsep. Enggak, oke nanti kita diskusikan ya. Tapi intinya, apa? Saya nggak mengklaim setuju, saya tanya ada nggak yang nggak setuju gitu. Oh nggak setuju? Oke, tidak setuju pada bagian mana? Saya misalkan mengatakan sekali lagi ya, bahwa zat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dipahami dan diketahui bahkan oleh metodologi ilmiah. Itu bagian mana yang tidak setujunya? Metode ilmiah itu adalah metode pembuktian rasional dan empirisme. Coba buka Google aja. Enggak, saya nggak pakai referensi. Saya pernah menjelaskan bahwa
Ya makanya silahkan aja konfirmasi langsung aja. Aduh maaf. Silahkan sekarang konfirmasi, silahkan buka apa yang dimaksud dengan metodologi ilmiah. Kan saya bilang, saya tidak mengklaim kebenaran, saya bahkan tidak mengklaim otoritas keilmuan. Tidak seperti Ustadz tadi itu, saya bilang sejak awal. Silahkan konfirmasi ke akang-akang, ke tete-tete. Kalau tidak bisa silahkan langsung googling. Nah itu ada yang googling silahkan. Apakah metodologi ilmiah itu artinya adalah pembuktian secara empirisme dan rasional atau tidak? Silahkan googling. Coba cek aja langsung, karena saya nggak pernah bawa otoritas dalam hal ini. Saya ngajak diskusi secara terbuka. Bukan mengajak orang untuk, ini otoritasnya dari sini. Enggak. Saya mau bukan siapa-siapa. Oke, ada yang mau membantah dengan yang tadi? Yang memang tidak terdefinisikan. Bagus. Saya menjelaskan sejak awal misalkan ya, ketika saya mengutip pernyataan Imam Malik bahwa Allah istiwa misalkan, saya di situ menegaskan pernyataan Imam Malik bahwa jangan bertanya soal bagaimana. Itu kan pasti tentang zatnya. Saya nggak mungkin itu berbicara tentang ciptaan dan lain sebagainya. Kan enggak. Jadi sebenarnya definisi akidah yang saya pahami adalah bahwa terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah dan zat-zat Allah, maka saya tidak akan membicarakannya dan saya tidak akan percaya pada pembuktian ilmiah. Gitu. Kalau misalkan nanti ada definisi yang lain bahwa yang dimaksud dengan akidah itu adalah sampai rentetan-rentetan belakangnya misalkan tentang alam akhirat itu begini dan begitu dan sebagainya, ya silahkan saja. Tapi dalam diskusi ini saya menekankan tentang zat Allah yang saya sucikan sesuci-sucinya, setransenden-transendennya, sehingga saya mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia. Oke? Masih ada yang membantahnya? Ada ya? Oke. Oke, enggak apa-apa. Iya. Kedengaran kok. Oh iya. Ya, terima kasih. Jadi kalau menurut saya mungkin Pak Guru memang betul kata Pak Nurudin ya, bahwa kita di sini harus memberikan rujukan dari apa yang kita bahas, karena kita harus melakukan definisi secara jelas dulu apa yang kita bahas dari objeknya, kemudian baru kita bisa membahas detailnya secara terperinci. Kenapa? Karena yang pertama tadi misalkan Pak Guru ketika bilang Imam Malik tidak pernah membantah terkait Tuhan tidak bisa dijangkau. Imam Ahmad juga sama mengatakan bahwa Tuhan juga tidak bisa dijangkau karena beliau mengatakan bahwa Al-Quran adalah firman Allah, kan begitu ya. Imam Malik berkata jangan bertanya. Oke, Imam Malik bertanya jangan bertanya. Terus kemudian Imam Ahmad juga menolak ketika ditanya Al-Quran adalah firman Allah. Cuman masalahnya di sini Pak Guru sepertinya melakukan logical fallacy, cherry picking. Kenapa? Karena pernyataan-pernyataan Pak Guru terkait hal tersebut itu belum tentu keyakinan Imam Ahmad, keyakinan Imam Malik itu sama dengan keyakinan Pak Guru ketika Pak Guru mengutip beliau. Jadi misalkan Pak Guru tadi mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa dijangkau atau tidak boleh bertanya tentang zat Tuhan, misalkan seperti itu. Nah, apakah Imam Malik ketika mengatakan seperti itu, sebelumnya secara definisi, secara akidah, secara beliau keilmuan dari sisi ilmiahnya, atau dari sisi beliau mengakui diri sebagai seorang muslim, itu sama dengan pemikiran Pak Guru ketika Pak Guru mengatakan hal yang sama. Karena apa tadi? Karena misalkan Pak Guru juga mengatakan tadi di kitabnya Imam Al-Ghazali, saya baca kitab Tahafut al-Falasifah, itu yang membahas tentang para saintis, karena zaman dulu kan saintis disebut dengan filsafat naturalis kan. Nah, di dalam kitab tersebut filsafat Tahafut al-Falasifah itu beliau juga menggunakan ilmu kalam ya kan. Terus kemudian juga di dalam kitab Al-Munqidh minad Dhalal, Pak Guru kan bilang bahwa Imam Al-Ghazali itu tobat dari ilmu kalam, padahal tidak sama sekali. Di dalam Tahafut al-Falasifah beliau sangat menggunakan ilmu kalam. Kemudian di dalam kitab beliau yang kedua juga di Al-Iqtisad fil I'tiqad, nah itu juga beliau menggunakan ilmu kalam yang secara fundamental dilakukan agar itu bisa membuat bantahan dan bukti yang paling bagus secara ilmiah. Satu lagi Pak, sedikit Pak. Iya, satu lagi Pak, satu lagi sedikit aja. Nah, yang tadi beliau bilang bahwa Imam Al-Ghazali bertobat dalam kitab Al-Munqidh minad Dhalal, beliau bukan bertobat dari ilmu kalam, bukan sama sekali bertobat, tapi beliau mengatakan bahwa yang namanya ilmu kalam itu hanya bisa digunakan untuk berbantah-bantahan secara logis, tapi untuk mencapai kebenaran hakiki, beliau itu menggunakan kitab tasawuf, makanya beliau mengasingkan diri ketika beliau jadi rektor waktu itu kan. Nah, begitu Pak yang saya maksud itu. Terima kasih. Iya, jadi sama kan sebenarnya? Beda Pak. Jadi beliau mengatakan bahwa Al-Ghazali menganggap bahwa ilmu kalam itu tidak bisa menjangkau pada sesuatu yang berhubungan dengan Allah sehingga beliau memilih tasawuf. Jadi gimana? Ulang, kasih lagi mic-nya. Oke.
saya yang debat jadinya, Pak. Enggak, ini meluruskan perspektif. Nah, dari narasumbernya tadi ya. Enggak, oke baik. Jadi di dalam kitab Islam, di dalam Islam itu kan ada yang namanya hukum jurisprudensi ya, atau fikih. Nah, di dalam fikih kita tuh nggak ngurusin tentang dosa, tentang pahala, tentang surga, tentang neraka itu enggak. Fikih itu membahas tentang tata cara bagaimana kita sholat dan lain sebagainya. Nah, Imam Al-Ghazali pun beliau adalah orang yang ahli dalam ibadah kan, atau dalam fikih, yang beliau juga bikin kitab yang namanya Al-Bidayah wa Nihayah, Al-Bidayatul Hidayah gitu. Nah, ketika kita mengatakan fikih, bukan berarti kita ini sholat tidak mengharap surga gitu Pak. Maksudnya, jadi ketika misalkan kita sholat nih, rukun sholat kita tahu nih hukum-hukumnya. Nah, Imam Al-Ghazali itu mengkritik orang-orang fikih yang terus-terusan berdebat dengan hukum-hukum fikih, tapi ketika orang tersebut itu merasa bahwa ketika dia sudah mencapai rukun-rukun sholat, artinya dia sudah merasa yakin bahwa sholat dia sudah diterima. Gitu. Nah, maka dari itu beliau dari situ mengasingkan diri untuk mengetahui kira-kira kesucian saya itu hakikatnya sampai mana. Jadi ada bedanya Pak antara beliau itu tadi ketika mengatakan ilmu kalam itu tidak bisa mencapai kebenaran hakiki, tapi beliau itu bukan berarti menegasikan kebenaran hakiki itu bisa dicapai oleh ilmu kalam. Itu beda. Bukan berarti itu tahu dari mana? Ya itu dari rumusan Imam Al-Ghazali Pak. Jadi makanya saya bilang jadi, tolong bawa referensi gitu. Ya, biar kita tahu dalil teksnya gitu Pak. Terima kasih banyak. Ya oke lah, tapi balik lagi lah. Apa? Ya oke, terakhir ya. Oke, sekali lagi ya. Ini saya juga heran kenapa bisa menjadi seperti ini. Saya pikir ini adalah sesuatu yang sudah umum kita ketahui. Saya tidak mau kesana kesini seperti yang tadi ditudingkan. Saya tetap balik lagi pada judul awal. Apakah Allah Subhanahu Wa Taala itu bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia? Apakah bisa diuji secara ilmiah? Saya mengatakan tidak. Gitu kan? Nah, ya itu dasarnya itu. Kalau misalkan nanti ada turunan-turunan perdebatan sekitar apakah akidah yang dimaksud itu menyangkut begini dan begitu, saya jelaskan di awal, definisi akidah yang saya pahami adalah begitu. Jadi, klaim saya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dari pendekatan rasional dan pendekatan ilmiah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala didekatinya tidak dengan metodologi ilmiah. Oke. Atau gini, kelihatannya sudah cukup panjang. Kita masuk ke sesi tanya Saya jawab. boleh jawab ya? Oh enggak, ini kan tadi karena sudah akan terkumpul juga kan pertanyaan tadi kan. Oke, baik Pak Guru aman, clear, Mas. Panas sekali semua di sini. Baik, kita akan melanjutkan ke sesi tanya jawab yang melibatkan kepada peserta. Baik, kita ada di penghujung acara, tapi akan sebaiknya kami berkesempatan untuk memberikan closing statement maksimal 2 menit untuk apa yang bisa dirangkum dari masing-masing narasumber. Pertama, kepada Pak Guru Gembel, kami persilakan. Baik, terima kasih. Kenapa pada akhirnya saya dikatakan bahwa selalu mengatakan bahwa rasional itu tidak ilmiah? Saya tidak mengatakan seperti itu. Saya bilang rasional itu belum ilmiah. Karena untuk menjadi ilmiah, maka dia harus menggunakan studi empirisme dan rasionalisme secara bersamaan, baru itu nanti disebutnya sebagai ilmiah. Kan gitu ya. Karena apa? Karena seperti yang saya jelaskan tadi di awal, bahkan ada pertanyaan yang belum juga terjawab sebenarnya, kita sulit sekali untuk bisa mencapai sesuatu yang rasional tanpa indrawi kita. Jadi harus ada rasionalnya dan harus ada indrawinya untuk bisa memahami secara ilmiah. Tetapi terkait dengan zat Allah dan hal yang semacam itu, maka itu harus didekatkan dengan wahyu ilahi. Sesederhananya sebenarnya seperti itu. Makanya saya bilang di awal itu bahwa saya benar-benar terkejut ketika misalkan acaranya berbentuk seperti ini dan Ustadz Nuruddin begitu berapi-api untuk ini, karena saya tidak berpikir untuk sama sekali membicarakan masalah-masalah seperti ini, karena saya tidak berbicara tentang masalah-masalah teologis, atau maksudnya bukan membicarakan masalah-masalah teologis, saya tidak terbiasa untuk membicarakan masalah-masalah Tuhan. Jadi saya biasa untuk menghentikan diskusi itu pada urusan-urusan yang urusan ketuhanan. Saya akan berhenti di situ. Saya akan berbicara pada hal-hal yang selain itu. Nah, jadi kalau misalkan tadi ada begitu banyak pertanyaan tentang saya dan kemudian ada yang meragukan tentang saya dan sebagainya, oke, saya terima itu. Tapi satu hal yang ingin saya tekankan adalah bahwa saya ingin sekuat-kuatnya mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai upaya penalaran manusia yang sangat terbatas dan sangat tidak absolut itu untuk bisa memahamkan pada sesuatu yang sangat absolut. Karena saya sejak awal sudah menekankan hal-hal yang semacam itu, maka diskusi-diskusi ini sejak awal sudah saya remehkan. Bukan karena meremehkan ustadznya, bukan karena meremehkan apanya, tapi karena diskusi yang semacam ini adalah diskusi yang bagi saya sudah final.
Dan tadi saya juga menekankan dan saya tadi mengkonfirmasi apakah kita sepakat dalam hal ini, apakah kita sepakat dalam hal ini. Pada akhirnya kita tidak sepakat pada hal-hal yang detail, pada masalah-masalah diksi, pada masalah kata-kata. Tapi bahwa masalah menjangkau Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan misalkan ya, dengan pendekatan wahyu dan sebagainya, dan kita tidak cukup hanya selesai dengan pembuktian indrawi saja atau pembuktian rasional saja, kan kita sudah sepakati bersama atas hal itu. Jadi saya selalu menekankan pada kita semua, ayo kita misalkan berpikir hal-hal yang sangat rasional, hal-hal yang sangat empiris, hal-hal yang sangat ilmiah. Tapi itu semua terkait pada hal-hal yang bersifat duniawi. Dan pada hal-hal yang bersifat akhirat, atau misalkan Allah Subhanahu wa taala, saya berhenti pada iman saja. Saya pikir pernyataan itu tuh terlalu mudah dipahami, saya pikirnya. Jadi saya nggak usah berpikir tentang begini dan begitu. Saya yakin pernyataan saya itu adalah pernyataan yang mudah untuk dipahami bersama. Makanya ada dialog yang seperti ini dengan yang sebesar ini, saya benar-benar, sejak awal saya katakan, benar-benar heran. Sekali lagi, kalau misalkan saya mengatakan bahwa pembuktian rasional saja itu tidak mungkin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pendekatan empiris saja tidak bisa juga seperti itu, karena pendekatan ilmiah tidak bisa. Bahkan ketika mereka digabungkan keduanya pun, mereka tidak bisa mendekati Allah Subhanahu wa taala. Begitu kan? Terima kasih. Tepuk tangan dulu, Guru Gembul. Selanjutnya pada Pak Nuruddin, 3 menit kami persilakan. Bentar, saya lagi mencari, nanti cari di medsosnya saya atau Pak Guru Gembul ya. Beliau itu meremehkan tema diskusi ini. Tapi Bapak tahu nggak, yang nantangin duluan itu beliau loh. Anda tahu itu kan? Oh, semuanya tahu, saksi semuanya. Kok bisa, dalam pikiran saya, kok bisa orang nantangin tapi nggak datang dengan argumen dan referensi gitu loh. Ya mohon maaf gitu loh, Anda kan yang menantang saya. Ayo, baraya, saya tantang semuanya. Bagaimana cara mengimbangkan Allah? Setahu saya ulama Sunni dan Syiah, saya paparkan tuh Sunni Syiah semuanya mengatakan Tuhan itu bisa dibuktikan secara rasional. Itu buktinya ilmiah. Saya jelaskan ilmu itu apa, ilmiah itu apa, landasannya apa, referensinya apa, yang timur, yang barat, yang Sunni, yang Syiah. Kok bisa beliau orang nantangin saya, nantangin baraya semuanya itu? Tapi beliau ketika datang dengan cara meremehkan semacam itu. Pertanyaan saya, apakah itu sikap seorang ilmiah, seorang ilmuwan? Apakah itu seorang akademisi? Apakah itu layak kita respon sebetulnya? Tidak layak, tapi mohon maaf karena beliau punya banyak pengikut ya, saya harus merespon. Ini akan disaksikan oleh para pengikutnya. Amin aman amin wajahid aman jahid. Yang mau percaya, yang mau ingkari silakan. Ahlan wa sahlan. In alaina illal balagh, khalas. Ya, saya menyampaikan terserah. Tapi saya ingin mengutip satu ungkapan. Lihat terjemahannya ya, Pak Guru Gembul nanti. Idza tahaddasal insan fi ghairi fannihi ya'ti bil ajaib wal gharaib wasyududat wal afkar al munharifah. Saya nggak akan terjemahkan, tapi Anda ketawa, ya itulah begitu. Mohon maaf semuanya kepada para netizen, kepada para YouTuber, kalau bicara sesuatu jangan bicara sebelum Anda membaca. Ya, bicara sesuatu berdasarkan kapasitas Anda. Saya ingatkan dengan ayat Al-Quran, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan ikuti apa yang kalian nggak tahu. Jangan ngomong kalau nggak tahu. Nggak tahu akidah, nggak belajar akidah, nggak baca referensi utama, kok ngomong bicara akidah tidak ilmiah, Tuhan itu ada atau tidak sama saja. Begini menurut saya, akidah versi saya. Ya salam. Betapa nikmatnya jadi netizen zaman sekarang ya. Terus apa kabar yang kuliahan tahun-tahun itu? Sampai bertunggus lumus. Mohon maaf Bapak, saya di Al-Azhar itu nulis tesis hanya sebagian bait dari kitab ini saja, yang tipis ini saja. Tahu nggak berapa halaman? 900 halaman Pak. 900 halaman bahas hanya sebagian manuskrip dari Jawharat Tauhid ini saja. Tidak ada orang mengatakan akidah tidak ilmiah. Saya membayangkan ini seorang pembaharu abad 21 gitu loh. Ya salam, ternyata yang kita saksikan hanyalah asumsi dan pendapat pribadi saja. Mudah-mudahan ini sudah menjelaskan bagi semuanya. Saya tidak memaksa Anda untuk mempercayai apa yang saya tahu, tapi mari kita jaga akal sehat kita untuk tidak terpengaruh dengan pikiran-pikiran yang tidak rasional. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,